Pertama-tama kita siapkan bahannya. Yang pertama karetnya, tentunya karet Runaflex. Terus ini filmnya saya pegang, sama gagang kayunya untuk stempel, sponati, gunting. Nah, sponati ini biasanya sudah didapat di karet Runaflex, sudah jadi satu biasanya, tapi ini saya gunakan sponati yang lain. Berikutnya terus ada Mika ini merek Fullmark. Ini nanti digunakan untuk ngeprint filmnya, jadi digunakan untuk ngeprint filmnya di printer inkjet. Jadi kita tidak menggunakan kalkir yang di print di printer laser. Itu biasanya saya menggunakan printer inkjet. Nah, nanti yang warna putih ini yang diprint dia baliknya yang mereknya tadi, bukan yang kasar. Oke, kita lanjut ke proses desain. Nah, untuk desain ini saya menggunakan CorelDRAW. Nah, teman-teman bisanya pakai apa? Misalkan pakai Photoshop silahkan, mungkin, atau yang ada pakai Word juga boleh. Tergantung nyaman yang mana, mudah yang mana menggunakan proses desainnya. Kalau saya selama ini menggunakan CorelDRAW. Ini bebas, nggak harus menggunakan CorelDRAW, yang lainnya boleh. Yang merasa nyaman yang mana. Jadi prosesnya seperti ini. Garis yang putih ini nanti berarti itu nanti calonnya yang timbul. Kita printnya itu terbalik, apa namanya ya, di print terbalik gitu loh pokoknya, lupa saya namanya. Nah, ini saya percepat ya. Untuk proses ini mungkin teman-teman sudah paham. Itu proses desain untuk stempelnya. Nah, kalau sudah jadi, kita siap print di printer inkjet ya. Ini Mika untuk kita print tadi. Oh ya, jangan lupa untuk proses printernya nanti kita pakai yang high. Oh ya, ini saya menggunakan printernya, printer Epson sejuta umat. Epson IP2770. Printer semua orang pasti punya printer yang murah. Meskipun murah, tapi alhamdulillah sudah menghasilkan banyak dolar, banyak uang. Nah, ini printernya, printer Epson Canon IP2770. Hasilnya seperti ini, udah hitam. Lalu tadi kita potong filmnya dari Mikanya tadi, kita potong. Selanjutnya disiapkan karet Runaflex. Kita potong sesuai ukuran filmnya tadi ya, nggak usah banyak-banyak, jadi nggak boros, nanti labanya kurang. Oke, setelah itu kita lepas Mika yang ada di Runaflex tadi, karetnya tadi. Terus kulit arinya yang ada di karetnya itu juga kita lepas menggunakan lakban. Nah, seperti ini. Nah, ini itu ada kulit arinya, kita lepas, lalu kita tempelkan di film yang sudah kita siapkan tadi. Oh ya, kalau memasang ini jangan di tempat yang terkena sinar matahari langsung ya, di ruangan, karena sifat dari karet ini jika terkena sinar matahari langsung nggak bisa digunakan, nantinya terbakar istilahnya. Nah,
ini kita lanjutkan proses penyinaran. Kalau teman-teman yang lain biasanya menggunakan mesin-mesin yang harganya sampai ratusan ribu, saya cukup menggunakan lampu untuk mengecek uang asli atau palsu itu disinari sekitar 7 menit. 7 menit. Nah, nggak usah lama-lama, 7 menit saja. Nah, ini sudah 7 menit. Kalau kalkir biasanya saya sampai 10 menit kalau menggunakan kalkir, tapi kalau menggunakan Mika ini cukup 7 menit sudah selesai. Kalau menggunakan sinar matahari saya biasanya 3 menit, 2-3 menit sudah saya angkat. Kalau pas siang hari jam 12, jam 1 pas panas-panasnya itu cuma 2-3 menit saja. Lalu kita kasih double tip, ditempelkan di mangkok ataupun wadah-wadah yang lain lah, piring boleh, wajan nggak usah, jangan wajan nanti digunakan ibunya ya. Nah, jadi pakai mangkok aja ini seperti ini. Lanjut, setelah tertempel kita tuangkan bensin. Nah, bensinnya ini saya pakai Pertalite, adanya Pertalite karena di tempat saya premium itu jarang bensin itu adanya cuma Pertalite. Adapun kalau ada itu antri biasanya. Oke, lalu setelah kita siram kita gosok pelan-pelan saja. Gosok. Nah, terus gitu sampai kira-kira mulai timbul tulisannya tadi mulai kelihatan. Kalau dirasa kurang ya ditambah lagi bensinnya. Nggak banyak kok bensinnya, nggak sampai 1 liter ini nanti. Jadi kalau saya rasa untuk bisnis stempel ini lumayan lah hasilnya, silahkan ditiru kalau mau. Saya jualnya ini sekitar 25-30 kalau bundar seperti ini standar ini. Itu pun sudah laku, kita sudah laba, sudah dapat untung. Bahkan teman-teman ada yang jual 35-40 seperti ini, lumayan hasilnya. Untuk pembelian karetnya, karet Runaflex di mana tempat jual online itu sudah banyak disediakan tuh. Kalau saya ini beli per lembarnya sekitar 60.000 tuh, sudah dapat 1 lembar, nanti sudah jadi beberapa stempel. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Langsung tetap digosok-gosok, bensinnya kita buang dulu, lalu kita tambah dengan bensin yang baru. Yang tadi sudah agak kental, jadi kita ganti yang baru lagi, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak biar nggak terlalu rugi. Terus digosok-gosok terus. Nah, kita buang lagi. Kalau dirasa masih ada, nah kita kalau dirasa kok kurang marem, kita siram lagi dengan bensin. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita buang lagi, dibuang. Coba dilihat hasilnya seperti apa. BIM. Nah, sudah kelihatan gitu. Nah, ya kan, sudah mulai timbul tulisannya. Jadi nggak perlu pakai beli yang mahal-mahal alatnya tuh. Ini harganya saya beli untuk lampunya itu sekitar berapa dulu ya, 70 atau 75.000 itu 2 lampu. Nah, ini kebetulan lampu saya sendiri mati yang satunya, jadi ada 2 lampu di situ di dalamnya.
ini yang satu lampu mati. Jadi mungkin kalau lampunya nyala semua 5 menit sudah jadi nih. Oh ya, lanjutnya kita hair dryer, kita panasi dengan hair dryer. Oh ya, ini bukan, jangan pakai yang panas ya, anginnya saja, diangin-anginkan. Kalau ada misalkan ada cahaya matahari setelah daripada di hair dryer seperti ini, mending langsung di PP, di sinar matahari langsung, itu nanti hasilnya malah lebih kuat untuk stempelnya. Nih hasilnya loh kan, loh kan. Nah, sudah mulai kelihatan, sudah nampak, ada penampakan huruf di situ, sudah penampakan. Kita lihat lagi. Nah, ini karena mendung, jadi saya gunakan hair dryer, nggak dijemur untuk prosesnya. Lalu kita kita lepas. Nah, ini dibersihkan. Kalau mau dibersihkan, nggak dibersihkan juga nggak apa-apa karena nggak pengaruh. Setelah selesai, lalu kita sinari lagi sekitar 5 menit lah ya. Sambil nunggu itu kita siapkan bahan-bahan yang lainnya, nunggu proses penyinarannya. Nah, di sini lagi kita siapkan bahan-bahan yang lainnya. Nah, kita ambil gagang kayu. Gagang kayu ini saya beli di pengrajin itu macam-macam, ada yang 1.500, ada yang 2.000. Jadi tapi rata-rata per bijinya itu 1.000 sampai 1.500 untuk gagangnya. Di sini ada sponati. Nah, untuk sponatinya itu sebenarnya karet konfliknya tadi sudah, pada waktu beli itu sudah ada sponati yang warnanya putih. Jadi saya gunakan ini untuk untuk ciri khas saja, ciri khas. Oh, ini stempel buatan saya, karena dilihat dari warna sponatinya. Lalu kita gunting sesuai dengan bentuknya. Kebetulan bentuknya bulat, saya gunting menurut bentuknya ini. gunting. Nah, kalau dirasa masih bergidul ya dirapikan lagi lah. Nah, masih bergidul ini. Nah, kita gunting lagi. Nah, kan sudah pas. Lalu kalau sudah seperti ini, kita siapkan double tip yang besar. Ya, enggak besar juga nggak apa-apa sih, yang penting menutup ini. Nah, ini saya gunakan double tip, saya tidak menggunakan lem kuning atau kastel, jadi lebih praktis seperti ini. Saya gunting lagi, nanti pada akhirnya kita tempelkan di sponatinya itu. Sponati ya, sponati saya rasa banyak yang jual di toko-toko aksesoris, itu banyak. Karena sekarang kerajinan itu banyak yang menggunakan sponati. Oke, lanjut kita kelupas double tipnya yang putih, lalu kita tempelkan di sponatinya. Nah, kita tempelkan, kita gunting lagi. Nah, jadi dengan usaha seperti ini sebenarnya lumayan loh hasilnya, lumayan untuk labanya ya. Jadi
mungkin teman-teman bisa menggunakan untuk ide usahanya ya, enggak, karena modalnya enggak banyak. Alat untuk penyinarannya saja tadi cuma 70 atau 75. Untuk printernya kalau kita belum punya bisa ke rental. Ya, untuk mikanya tadi bisa beli di toko-toko online ya. Per lembar itu kalau nggak salah ketemunya bisa 5.000 per lembarnya mika full mark tadi, 4.000 sampai 5.000 lah. Ada yang 6.000 tergantung tujuannya. Lalu kita tempelkan di ini ya, kayunya, gagangnya, tempel yang telah kita gunakan tadi. Nah ini, nah, ya kan, aduh autofokusnya nggak jelas. Oke, siap-siap, iya 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 iya. Nah, nggak jadi. Oke, belum. Nah ini, nah udah kelihatan kan? Nah bentuknya udah kelihatan. Nanti setelah ini kita proses percobaan di menggunakan tatakan atau bantalannya, dan bantalannya nanti saya warnanya warna ungu. Selanjutnya proses uji coba dengan menggunakan bantalannya, yang saya sebutkan warnanya ungu. Kita coba. Nah ini hasilnya udah kelihatan. Sudah kelihatan huruf per hurufnya. Setelah kita coba dirasa sudah hasilnya kok cukup baik. Jangan lupa nanti dikasih tanda ya. Jadi kalau bentuknya berarti harus dikasih tanda. Nah tandanya ini saya gunakan stikernya lubang nih. Ini saya lubang. Ini bisa juga dengan menggunakan pines atau apa itu, paku pin atau apa namanya, kalau di tempat saya namanya pines. Nah, ini saya menggunakan stiker yang saya bulat, menggunakan jemprongan itu. Nah, kita coba sekali lagi. Hasilnya mantap, surantap. Oke, terima kasih sudah menyimak di video saya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Oke.